Oke, teman-teman intermezzo, kembali lagi kita bahas tentang AJB odong-odong. Kenapa dibilang itu odong-odong? Karena banyak sekali prosedur kesalahan. Kebetulan saya sekarang sedang berada di Desa Bugel ya Pak? Berada di Desa Bugel. Kebetulan ini kan salah satu warga Bapak juga, Pak Daya ini warga Bapak juga, cuma dia merasa kebingungan Pak. Karena yang dia tahu bahwa rumah itu kan milik ibunya almarhum. Terus dia mau beres, tiba-tiba di sini pihak pertama menjadi utami. Pak, bagaimana Pak seperti ini Pak? Iya, ya ini kan rancu gitu ya. Ya. Ya saya kurang paham sih kenapa dibikin seperti ini gitu kan. Sepengetahuan saya kalau yang namanya Utami dengan Abdul Ghani ini kan suami istri nih Mas. Abdul Ghani itu kubu? Ya, mantan. Mantan kubu. Tahun berapa nih Abdul Ghani mantan Pak? 2014. Bahkan itu kan setelah dia kan ada lagi tuh almarhum Kubu Ansori. Oh jadi setelah Abdul Ghani ada Ansori, baru Bapak Kusnadi. Jadi loncat dua kubu dia itu. Oh udah dua kubu ya? Iya. Oh gitu. Dan ini yang bingung kan ada Utami ya? Iya. Nah tapi menurut Bu Yani, Pak Daya kan bilang ini kan bikinnya sama-sama dengan Bu Yani tahun 2022 ya? Iya. Kan punya kan sudah Pak Kusnadi. Betul. Nah, kenapa kok bisanya Pak Kusnadi, Pak Abdul Ghani ini bisa membikinkan ini dengan dimundurkan ini? Saya kurang paham Pak. Kurang paham ya. Ya seharusnya yang bersangkutan Yang bersangkutan pertanyaan itu kan. Oh iya betul juga ya. Iya. Kenapa Pak Ghani bisa-bisanya ngaku jadi kubu gitu? Iya. Gitu. Nah, tapi yang paling saya bingung, kenapa di sini juga namanya Utami juga ya? Iya. Itu juga. Artinya kan ini pembohongan. Betul nggak Pak? Nah, Atau penipuan pembohongan? Ya dua-duanya. Dua-duanya ya. Iya. Nah ini juga ini satu keluarga ini Pak. Kalau saya perhatiin ya. Di sini juga ada Widodo. Widodo itu adiknya Ghani. Oh, Widodo itu adiknya Ghani. Iya. Oh. Jadi ini istilahnya ya satu keluarga lah gitu kan. Iya. Ini istri, ini adik. Gitu kan. Ini dia gitu kan. Oh, jadi sebenarnya nggak nyambung dengan Pak Daya ya, nggak ada, ya kan nggak ada sambungan sama sekali sama yang punya. Iya, nggak ada. Nah, Pak, mau saya tanya nih, kalau misalnya kita mau bikin AJB, melalui notaris, Iya. apakah bisa tidak mengikat kepala desa? Kalau yang prosedur ya, Iya. yang sesuai prosedur. Prosedur yang benar lah. Iya. Maksudnya bukan prosedur kan ada yang benar dan salah nih. Iya. Prosedur yang benar. Prosedur yang benar yaitu ya ku itu ya sebagai saksi lah. Saksi. Ya karena dia punya punya wilayah, kemudian dia punya legalitas gitu kan. Nah itu biasanya untuk pembuatan AJB ataupun sampai ke sertifikat itu ya langkah awalnya itu harus ada saksi dari pihak kubu lah. Kubu dulu ya, dari kepala desa dulu ya. Kepala desa yang betul-betul legal, yang menjabat lah. Masih menjabat. Gitu. Kepala desa masih menjabat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada notaris yang tidak melewati kubu gitu, maksudnya tiba-tiba langsung terbit tapi kubu tidak mengetahui, berarti bisa jadi ilegal itu. Nah itu bisa dipertanyakan Pak. Iya kan. Ya dipertanyakan keabsahannya apakah itu hasil AJB-nya itu legal atau tidak legal. Karena kebanyakan yang biasa seperti itu kan ya tidak legal lah. Tidak legal. Iya. Benar juga Pak Bu. Karena kan banyak juga nih sekarang AJB yang tumbang tinggi tuh. Betul. Bisa jadi ada 2, ada 3 gitu kan. Artinya bikin ini. Oke, buat teman-teman notaris, saya tanya nih, jujur dalam hati ya. Apakah kalian betul-betul dalam pembuatan AJB ini langsung datang ke kepala desa? Atau tender saja? Kita bukan ingin cepatnya loh, tapi di sini yang sesuai dengan birokrasi yang benar gitu. Kalau pengen cepatnya tembak-tembak nanti akan bermasalah di kemudian hari, di mana akan muncullah AJB duplikat, AJB kedua, ketiga gitu. Akhirnya akan bermasalah pada saat di perbankan misalnya Pak ya. Iya. Gitu. Dan itu merugikan masyarakat tuh. Jelas. Masyarakat juga dirugikan. Biasanya itu Pak, pengalaman ya, banyak orang yang datang kalau dia bikin AJB-nya itu
abal-abal, itu biasanya ditolak sama pihak perbankan itu. Perbankan itu ya. Iya, ketika dia mengajukan pinjaman lah, pinjaman modal gitu Modal kan. apa juga ya. Iya, ketika AJB-nya itu tidak legal gitu ya, dan dibikin tidak sesuai prosedur, ya itu biasanya ditolak. Terus juga rawan sengketa dong. Artinya nanti kan ada juga ada pihak-pihak yang berkepentingan yang tidak benar menyalahgunakan juga dong. Iya, betul. Ya itu akhirnya bermasalah di kemudian hari gitu kan. Oke, teman-teman intermezzo, dan untuk yang lain juga catatan, nanti kalau mau bikin AJB gunakan prosedur yang benar, yang baik dan benar. Artinya mengetahui pemerintahan yang berwenang wilayah tersebut, terutama RT, RW dan desa. Karena bagaimanapun seharusnya notaris juga berpatokan daripada ke surat keterangan dari desa, betul Pak? Iya. Nah seperti itu. Oke teman-teman, kita bersambung di episode berikutnya karena masih ada nih yang perlu kita investigasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.